Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan, sejak kecil Kiai Utsman sudah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib, dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh lumpur. Ternyata setelah diselidiki, beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Setiap malam, Kiai Utsman selalu tidur di surau bersama kakek beliau, Kiai Abdullah. Selain kakeknya tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur, karena dari mata Kiai Utsman memancarkan sinar terang seakan-akan mau menembus langit. Sejak Kiai Utsman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jamik Sunan Ampel Surabaya diantar kakak beliau Nyai Khadijah untuk membaca tarhim. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih. Dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana. Dan baru muncul kembali sewaktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang, dan setelah itu kembali menghilang. Ketika berumur 6-7 tahun, pada suatu malam nampak banyak bintang-bintang turun dari langit seraya memancarkan sinarnya ke dekapan beliau. Di umur 7 tahun, beliau sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali di bawah asuhan sang kakek, Kiai Abdullah. Kemudian di usia itu beliau dihitan. Setelah itu barulah beliau berpindah mengaji kepada Kiai Adarowi Nyamplungan. Ketika berumur 13 tahun, Kiai Utsman mulai mengalami kasyaf, dengan mampu melihat Ka'bah di Makkah secara jelas dari rumahnya di Jatipurwo, Surabaya. Bahkan kemudian Kiai Utsman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya, ada yang berwujud serigala, babi, kera dan sebagainya. Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi adalah putra kedua Kiai Haji Munadi dari pernikahannya dengan wanita yang bernama Ibu Nyai Hajah Surati dari Peneleh, Surabaya. Kiai Utsman lahir sekitar tahun 1915 di Jatipurwo, Kecamatan Semampir, Surabaya, tepatnya pada hari Rabu bulan Jumadil akhir tahun 1334 Hijriah, setelah beliau bertapa dalam rahim sang ibunda selama 16 bulan. Penyematan gelar Al-Ishaqi diberikan sebab Kiai Utsman masih keturunan dari Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Menurut nasab yang sudah tersusun rapi di dalam keluarga, Kiai Utsman Al-Ishaqi adalah seorang sayyid dan seorang habib. Sebab, beliau dari jalur ibu adalah keturunan Maulana Muhammad Ainul Yakin atau yang biasa disebut sebagai Sunan Giri bin Maulana Ishaq Al-Husaini. Sedangkan ayah beliau adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang juga bermarga Al-Husaini. Dengan demikian Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi adalah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urutan yang ke-37. Kiai Utsman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang diasuh oleh Kiai Khosin, Siwalan Panji, Sidoarjo. Tidak lama kemudian Kiai Utsman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Munir, Jambu, Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebu Ireng asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari, dan akhirnya Kiai Utsman memantapkan hatinya untuk memperdalam ilmunya kepada Kiai Haji Romli Tamim, Rejoso, Peterongan. Ketika Kiai Utsman menjadi santri di pesantren Rejoso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Perjalanan Kiai Utsman dalam mencari ilmu diwarnai dengan berbagai lelaku. Tidak saja dalam hal makanan dan minuman saja yang harus dihindari. Akan tetapi juga dalam hal memperbanyak waktu untuk tidur pun juga harus dijalani. Dalam hal tirakat, Kiai Utsman tidak pernah pulang ke rumah selama mondok, kecuali badannya sudah kurus benar. Sebab jika pulang dalam keadaan badan gemuk, dapat dipastikan kedua orang tua dan neneknya akan marah besar. Pernah pada suatu hari beliau pulang dari pondok dengan keadaan badan yang gemuk. Spontan neneknya mengatakan, kalau kamu tinggal di pondok hanya untuk makan dan minum,
lebih baik tinggal di rumah saja. Setelah cukup waktu nyantri di Kiai Romli, Kiai Usman dibayat oleh Kiai Romli sebagai murid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dan sekaligus mendapat tugas dari kiainya untuk menyusun silsilah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang terhimpun dalam kitab Samratul Fikriyah. Babak kehidupan baru pun dimulai, setelah dirasa cukup dalam menimba ilmu dan telah menjadi salah satu murid Thariqah. Kiai Usman pulang kampung untuk mengamalkan berbagai disiplin ilmu yang telah dimilikinya. Akan tetapi, meski telah berada di lingkungan keluarga, Kiai Usman masih secara rutin hadir ke Kiai Romli untuk mengikuti majelis khususi dengan cara berjalan kaki. Kadang juga naik kendaraan, dan itu dilakukan selama 4 tahun. Selanjutnya atas saran Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari, Kiai Usman beserta keluarga pindah sementara ke Peterongan agar lebih dekat dengan gurunya. Konon, Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi adalah salah satu murid kesayangan Kiai Haji Romli Tamim. Dalam pandangan Kiai Romli, Kiai Usman selama mondok dan sebagai murid Thariqah, memiliki keistimewaan dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh santri lainnya. Kiai Romli berpendapat bahwa untuk meneruskan ajaran Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, diperlukan estafet kepemimpinan Thariqah. Dalam hal ini diperlukan seorang mursyid baru. Ini dimaksudkan agar ajaran Thariqah tetap langgeng sampai kiamat nanti. Di antara sekian santri, yang menurut pandangan Kiai Romli memiliki kemampuan sebagai mursyid Thariqah ialah Kiai Usman. Maka pada suatu hari, Kiai Usman dipanggil menghadap Kiai Romli pada jam 2 malam untuk dibayat menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Pada saat itu Kiai Usman berkata, "Tidak kuat Kiai." Tetapi Kiai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas perintah Allah. Kemudian beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kiai Usman. Seketika itu pula Kiai Usman jatuh pingsan dan langsung jadab. Selama 1 minggu Kiai Usman mengalami jadab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan air kecil serta tidak sholat. Wajah Kiai Usman menjadi indah sekali bagaikan bulan purnama, tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kiai Usman yang penuh harisma itu. Setelah 1 minggu mengalami jadab, Kiai Usman berkata kepada Kiai Hashim Bawean, "Nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang, tidak perlu suguhan makanan atau minuman." Maka pada jam 8 malam, Kiai Usman sudah siap menerima tamu di kamarnya. Tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam." "Waalaikumsalam." Selama kurang lebih 5 menit dan nampak Kiai Usman seperti menjabat tangan banyak orang sambil tertunduk takdim. "Mulai hari ini, saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabiullah Khidir serta oleh para masyayikh Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membayat," kata Kiai Usman sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hashim Bawean. Ketika itu juga Kiai Hashim Bawean bergegas ke kediaman Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah seraya berkata, "Ada apa? Ada apa? Ada apa?" Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu spontan beliau berkata, "Alhamdulillah, sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya." Setelah resmi menjadi mursyid, atas saran Kiai Romli, Kiai Usman diminta tinggal di desa Ngelunggih tidak jauh dari Rejoso. Tidak beberapa lama kemudian, Kiai Usman pindah ke dekat Gunung Lawungawi untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Ketika menjelang meletusnya Madiun Ever, peristiwa Madiun pada tahun 1948, Kiai Usman berkali-kali menerima surat serta saran agar beliau pulang saja ke Surabaya. Karena situasi yang tidak aman lagi di daerah itu. Meski masyarakat di mana beliau tinggal banyak yang keberatan, bahkan jika Kiai Usman mau tetap tinggal di Ngawi, ada sebagian masyarakat berkenan menghibahkan tanah seluas 20 hektar. Akan tetapi Kiai Usman tetap memilih kembali ke Surabaya. Pada tahun 1957,
Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi mendirikan pondok pesantren Darul Ubudiyah Raudhatul Muta'alimin di Jalan Jatipuro, Kelurahan Ujung Semampir, Surabaya. Saat itu hanya 15 santri yang merupakan warga kampung sekitar. Baru pada tahun 1963 dengan menempati 4 kamar, santri pondok bertambah menjadi 70 orang. Belasan santri itu oleh Kiai Usman diajari ilmu fikih dengan kitab Sulam Safinah sebagai bekal untuk menjalankan ubudiyah, termasuk rukun maupun wajibnya sholat. Pondok pesantren Darul Ubudiyah Raudhatul Muta'alimin adalah salah satu dari sedikit pesantren di negeri ini yang sampai sekarang tetap menjaga tradisi salafiyahnya. Artinya, kaum santri yang mondok, waktunya sepenuhnya tercurah hanya untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama seperti ilmu fikih, hadis, tafsir Al-Quran, akidah, dan tauhid. Kiai Usman sendiri dikenal sebagai kiai yang sangat belas kasih terhadap orang tidak mampu. Hal itulah yang sampai sekarang ini menjadi salah satu pijakan pesantren untuk senantiasa menampung kaum santri dari kalangan masyarakat bawah yang berniat memondokkan anak-anaknya untuk belajar dan mendalami agama Islam. Dengan demikian, biaya di pondok pesantren Darul Ubudiyah Raudhatul Muta'alimin ini terbilang sangat murah. Bahkan, untuk anak yatim tidak dikenai biaya sama sekali dan semua biaya ditanggung pihak pesantren. Adapun belajar mengajar di pondok pesantren ini menggunakan kurikulum yang berlaku, ditambah dengan ilmu agama. Ada juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk santri seperti karate, basket, futsal, grup belajar dan lainnya. Pondok pesantren Darul Ubudiyah Raudhatul Muta'alimin memiliki staf pengajar serta guru yang kompeten pada bidang pelajarannya masing-masing, sehingga berkualitas dan menjadi salah satu pesantren terbaik di kota Surabaya. Tersedia juga berbagai fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, asrama yang nyaman, laboratorium praktikum, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, masjid, dan lainnya. Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi wafat pada hari Ahad tanggal 5 Rabiul Akhir tahun 1404 Hijriah atau 8 Januari 1984 Masehi di Rumah Sakit Islam Surabaya dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jatipuro Surabaya. Sementara estafet kemursyiden dilanjutkan oleh putra beliau, Al-Arifubillah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kiai Usman memiliki 9 putra-putri dari pernikahannya dengan Nyai Hajah Siti Komariah binti Munaji, yaitu Nyai Hajah Afifah, Kiai Haji Fathul Arifin, Kiai Haji Minanur Rohman, Kiai Haji Ahmad Komarul Anam, Kiai Haji Ahmad Asrori, Nyai Hajah Lutfiyah, Kiai Haji Ansyarullah, Nyai Hajah Zakiyah dan Nyai Hajah Zuriyah. Semasa hidupnya, Kiai Usman sangat dekat dengan semua lapisan masyarakat. Hal itu tak lain karena sikap dan perilaku beliau yang luas dan supel kepada semua orang, termasuk orang-orang Cina dan non-Muslim. Sikapnya yang santun dan menjaga perasaan orang lain membuat Kiai Usman disegani masyarakat, termasuk mereka-mereka yang suka minum minuman keras. Dan di antara karomah Kiai Usman yang lain adalah takluknya sang pengadu ayam kawakan di hadapan Kiai Usman. Pada waktu Kiai Usman tinggal di Rejoso, ada seorang tukang adu ayam kawakan yang sangat populer di Jombang bernama Waksud. Dia memiliki jago-jago yang khusus untuk diadu. Kiai Usman tertarik untuk menundukkan orang ini melalui adu ayam. Maka beliau membawa ayam ke Waksud dengan tujuan untuk mengajak bertanding adu ayam. Atas ajakan Kiai Usman itu Waksud menjawab, "Apabila jagomu menang melawan jagoku, maka semua kekayaanku adalah milikmu. Sebaliknya apabila jagomu kalah saya tidak menuntut apa-apa darimu." Maka Kiai Usman menjawab, "Apabila jagomu menang kemudian kau ambil kekayaanku, memang saya tidak mempunyai sesuatu yang patut disebut. Dan apabila sebaliknya jagoku yang menang, maka saya sama sekali tidak butuh kepada kekayaanmu. Pokoknya begini, apabila jagoku menang kamu harus tunduk dan patuh di bawah perintahku." Akhirnya Waksud menyetujui tawaran itu.
Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanglah Kiai Utsman dalam pertandingan itu, sekalipun jago miliknya kurus kecil dan lemah sekali. Berbeda jauh dengan jago kepunyaan Waksud yang kekar dan gagah. Alhasil Waksud pun harus menerima kesepakatan bersama setelah kekalahannya. Kini ia tunduk dan patuh pada Kiai Utsman. Maka saat Kiai Romli melihat Waksud melakukan sholat, Kiai Romli memegang pundak Kiai Utsman dari belakang seraya mengatakan dengan nada heran, "Apa yang kamu lakukan terhadap Waksud wahai Utsman? Sehingga dia mendatangi sholat Jumat. Padahal saya tidak mampu menundukkannya." Mobil dengan bahan bakar teh. Salah seorang sopir Kiai Utsman pernah mengatakan, dalam perjalanan dari Rejoso menuju Surabaya, tiba-tiba mobil yang ditunggangi Kiai Utsman bensinnya habis. Padahal seluruh uang sakunya telah diserahkan ke pondok. Kemudian Kiai Utsman memerintahkan kepada sopirnya, "Begini saja, tangki mobil diisi dengan air teh tanpa gula secukupnya." Karena sopir itu percaya dengan Kiai, maka perintah itu dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian Kiai Utsman menanyakan, "Sudah kau isi bensin?" "Mobil kami isi dengan teh sesuai dawuh Kiai," jawab sang sopir. Kiai Utsman pun segera mengajak pulang ke Surabaya. Dan atas izin Allah, mobil itu bisa berjalan sampai ke Surabaya dengan bahan bakar teh. Menyeberangi lautan dalam sekejap. Sekitar tahun 1961-an, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir mengutus delegasi pengajar ke Indonesia. Salah satu dari rombongan tersebut bernama Syekh Al-Qut. Saat masa abdinya paripurna, rombongan bersiap kembali ke Mesir. Bandara yang dituju rombongan berada di luar pulau yang disinggahi. Sebab banyak kendala, akhirnya Syekh Qut tertinggal rombongan. Saat Syekh Qut sedih tertinggal, datanglah Kiai Utsman menenangkannya. "Kenapa Anda tampak sedih dan bingung, Syekh?" tanya Kiai Utsman. "Saya tertinggal rombongan kembali ke Mesir dan saya tidak tahu bagaimana caranya menyusul mereka," jawab Syekh Qut. "Ya sudah. Mari ikut saya," kata Kiai Utsman. Keduanya berjalan kaki beberapa menit. "Rombongan Anda ada di depan itu, lekas susullah," ucap Kiai Utsman. Ternyata keduanya sudah menyeberangi lautan dan sudah sampai di bandara Mesir. Barokah Fatihah untuk kereta api. Pada suatu hari di bulan Maulud, Kiai Utsman pergi ke Jakarta naik kereta api untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan haulnya Al-Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, Jakarta. Ketika kereta api berada di antara Cirebon, Jakarta, karcis Kiai Utsman diperiksa oleh polisi kereta api dengan ketat sekali, termasuk kartu tanda pengenal beliau, yang akhirnya polisi memaksa beliau untuk menemuinya di restorasi. Hal itu sampai menimbulkan kemarahan Kiai Utsman, maka seketika itu pula datanglah beliau dan mengatakan, perbuatan ini menunda sampainya kereta api di Jakarta. Spontan, kereta api itu berhenti tanpa sebab yang nyata. Anehnya semua hubungan interlokal maupun bukan interlokal terputus sama sekali dengan stasiun. Saat itu di belakang gerbong Kiai Utsman terdapat Habib Abdul Hadi bin Abdullah Al-Haddar dari Banyuwangi. Maka setelah kereta api macet selama 1 jam, Habib Abdul Hadi mengirim utusan ke Kiai Utsman seraya mengatakan, "Jam berapa sekarang? Pergilah ke Kiai Utsman, dan mintalah barokah Fatihah kepadanya agar kita tidak terlambat." Akhirnya setelah Kiai Utsman membaca surat Al-Fatihah, spontan kereta api berjalan kembali. Demikian pula hubungan yang menyangkut perkereta apian tersambung kembali.